Semangat Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik. Saya, Desa Putu Julia Purnama dengan nomor induk mahasiswa 202021102119 dari Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai. Pada hari ini, saya akan membawakan topik tentang pencurian. Menurut bab 22 pasal 362 sampai 367 KUH Pidana memuat tentang kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan. Dijelaskan batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama 5 tahun atau dikenakan denda sebanyak-banyaknya. Pengertian pencurian dibagi menjadi 2 golongan. 1. Pencurian secara aktif. 2. Pencurian secara pasif. Dalam hal ini saya definisikan tentang karyawan yang mencuri uang di perusahaan. Suatu ketika ada seseorang yang dipercayai sebagai direktur di suatu bank. Kejadian yang tidak menyenangkan terjadi pada perusahaan bank ketika ada seseorang yang akan mencairkan dana untuk pembayaran gaji di perusahaannya. Pasalnya, uang oleh pelaku tersebut dimasukkan ke alam kantong pribadinya. Kerugian perusahaan mencapai ratusan juta rupiah sebelum akhir kasus tersebut terbongkar oleh customer yang mengadu ke bank tersebut. Karena perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 378 KUH Pidana. Pada dasarnya, latar belakang seseorang mencuri adalah faktor kebutuhan. Artinya, seseorang melakukan pencurian barang didasari alasan karena ia butuh uang untuk keperluan dirinya. Kebutuhan di sini pun biasanya bersifat mendesak dan harus segera dilunasi. Hal ini terjadi lantaran ketika diminta tolong ke seseorang yang bekerja di perusahaan atau orang terdekatnya, nyatanya tidak ada yang memperdulikannya. Maka, dalam keadaan terdesak akan kebutuhan, karyawan sangat mungkin melakukan pencurian barang di kantor. Jadi, kesimpulannya, kejahatan bisa jadi terjadi di mana saja dan kapan saja. Siapa saja bisa jadi pelaku kejahatan, karena keadaan kesempatan atau memang bawaan diri seseorang bisa saja ia melakukan kejahatan. Tak kecuali juga di kantor, tempat orang-orang berdasi ini nyatanya juga tak luput dari kejahatan. Sekian dari saya, semangat Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik.